Selamat hari Minggu. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Nyonya Margaret Manalu Ngefak. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat kasih Kristus, kita akan habiskan ibadah pada minggu pagi ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Minggu kelima sesudah Paskah, firman Tuhan membimbing kita dari kitab Keluaran pasal 15 ayat yang kedua. Katanya, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Terimalah salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati, dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa. Sucikan dan baharuilah pikiran, hati, tutur dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Demikianlah pengakuan jemaat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Kitab Titus pasal 3 ayat 3 hingga 6 yang menyatakan, karena dahulu kita juga hidup di dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku hanya dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Jemaat disilakan berdiri untuk mendengar perintah hidup baru berdasarkan kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 1 hingga 5 yang mengatakan, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat kasih Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman dan pembacaan Alkitab. Mari persiapkan hati dan pikiran kita. Mohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk mendiamkan semua suara dari pendengaran, pikiran, dan hati kami, agar kami sungguh-sungguh mendengar dan memahami firman-Mu, serta mau melakukan sepanjang hidup kami. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini dari 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 13 yang menyatakan, Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu.
supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara kasih, Bapak Gereja Agustinus ditanya apa 3 kebijakan Kristen yang paling penting. Beliau menjawab, kerendahan hati, kerendahan hati, kerendahan hati. Kerendahan hati, saudara-saudara, adalah sebuah karakter atau sifat, sekaligus sebuah sikap atau perilaku. Disebut sifat, saudara-saudara, karena berada di wilayah pikiran dan hati yang berperan besar dan menghasilkan perilaku manusia. Disebut perilaku karena harus terwujud dalam perilaku tertentu yang dikenal sebagai tanda kerendahan hatian. Keduanya harus menyatu dan melengkapi. Tapi saudara-saudara, kebajikan ini adalah sesuatu yang amat sulit dijalankan. Bahkan dalam ukuran orang yang paling baik pun sulit untuk benar-benar rendah hati. Charles Swindoll, saudara-saudara, seorang penginjil terkenal, punya cerita. Dia menceritakan bahwa ada seorang pendeta yang terpilih sebagai pendeta paling rendah hati di Amerika Serikat. Dan jemaatnya memberikan sebuah medali. Medali itu bertuliskan pendeta yang paling rendah hati di Amerika. Tetapi pada hari Minggu, sewaktu setelah selesai ibadah,
jemaat mengambil kembali medali itu karena sang gembala mengenakan medali itu. Saudara-saudara, betapa sulitnya untuk menjadi orang yang rendah hati. Kurang rendah hati, bersikap superior atau sombong, itu masalah yang terjadi di dalam jemaat Korintus. Di ayat ke-6, saudara-saudara, kita perhatikan bagaimana Rasul Paulus mengatakan apa yang menjadi masalah di dalam jemaat ini. Kesombongan mereka memberi dampak bagi gereja, khususnya gereja mula-mula, di dalam tugas dasarnya, yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani. Ada beberapa orang di dalam jemaat yang merasa jauh lebih bijaksana, lebih terhormat, dan lebih superior, membuat mereka suka merendahkan orang lain, gemar menghakimi, bahkan menghakimi para rasul dan pengajar-pengajar. Dan ini sangat mengganggu Rasul Paulus. Sehingga saudara-saudara, kita perhatikan dengan sarkasme dia memberikan pertanyaan sekaligus menjawab di ayat 7 dan 8. Kalau ayat 7 ini, kalau di dalam bahasa modernnya, saudara-saudara, mungkin Rasul Paulus mau katakan begini, "Hei, Anda pikir Anda hebat?" Oh tidak. Mungkin memang Anda lebih dari orang lain dalam banyak hal. Mungkin lebih dari karunia yang ada pada Anda. Mungkin Anda lebih dari pengetahuan. Mungkin Anda juga lebih dari karunia roh. Atau mungkin Anda lebih dari kebebasan yang ada. Itu Rasul Paulus katakan juga di 1 Korintus pasal 6 ayat 12 dan pasal 10 ayat 23. Tetapi kamu hidup berbeda dari apa yang kamu banggakan. Ada kesenjangan antara kebanggaan pemilikan roh, tetapi diri sendiri Anda justru gagal mengendalikan roh itu. Anda menganggap diri penting dan merasa bahwa semua karunia diperoleh lewat usaha dan hikmat sendiri. Tetapi ternyata Anda tidak berbeda dengan orang lain. Anda berbicara banyak tentang kerajaan Allah, tetapi hidup Anda tidak memperlihatkan kuasa tersebut. Di ayat yang ke-20, Rasul Paulus katakan kepada mereka. Dan terutama bagi Rasul Paulus, beberapa orang ini telah melupakan segala sesuatu yang dimilikinya, bahwa apa yang mereka punyai itu datangnya dari Allah, Allah yang kaya dalam segala hal, yang murah hati, yang diberikannya dengan segala kasih karunia, yang diberikannya karena pengasihannya kepada manusia. Lalu mengapa kalian mau menyombongkan diri? Itulah yang Rasul Paulus katakan di ayat yang ke-7 dan 8. Dan dalam hal ini dia mengoreksi sikap beberapa orang itu dengan pernyataan yang cukup keras, sekaligus saudara peringatan
guna menyadarkan jemaat bahwa apa yang mereka miliki, apa yang mereka nikmati, yang mereka bangga-banggakan itu adalah pemberian dari Allah. Peringatan keras ini sebenarnya diinginkan Rasul Paulus guna menyadarkan mereka supaya dengan kesadaran itu mereka dapat hidup rendah hati, hidup dalam rasa syukur, dan mempergunakan semua kasih karunia Tuhan untuk pelayanan yang mempermuliakan Tuhan, bukan untuk pujian yang sia-sia. Oleh sebab itu, saudara-saudara, Rasul Paulus mencontohkan dirinya dan para rasul yang lain. Mulai dari ayat 9, saudara-saudara, hingga ayat yang ke-13. Bagi mereka, para rasul, mereka sadar bahwa mengalami hinaan, direndahkan oleh karena Kristus, dan penderitaan itu tidak untuk mereka bangga-banggakan, bahkan tidak dipakai untuk pujian yang sia-sia. Tidak mudah memang, berat dan sulit. Mereka dapat saja tergoda untuk menyerah karena tidak kuat menahan serangan-serangan itu. Bagaimana mungkin saudara-saudara difitnah tapi dapat dengan ramah dengan orang lain? Bagaimana mungkin saudara-saudara dihina tapi dapat terus memberkati? Sulit. Mereka bisa saja tergoda untuk menyerah. Tetapi demi Kristus, Tuhan yang telah menunjukkan kerendahan hati yang sejati, Kristus dengan cara pandangnya, saudara-saudara, yang memperlakukan alih-alih merendahkan manusia, justru Kristus memperlihatkan bagaimana menghargai seseorang. Yesus dapat duduk dengan orang yang paling hina, para koruptor dan perempuan berdosa. Yesus juga bisa dapat duduk dengan orang-orang Farisi, orang Saduki. Cara pendekatan Yesus itu membuka pintu supaya orang bisa masuk dan memperoleh rahmat, bukan menutup pintu bagi orang-orang lain. Sampai akhir di salib Golgota, Yesus menunjukkan kerendahan hati, menjadi seorang hamba, mengosongkan diri untuk manusia yang hina dan berdosa. Rasul Paulus katakan itu di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 6 hingga 7. Itulah dasar yang membuat Rasul Paulus dan kawan-kawan bersedia untuk mengalami penderitaan, direndahkan, dianggap sampah, bahkan dianggap bodoh oleh dunia. Tetapi semua itu dijalani untuk Kristus. Saudara-saudara, firman Tuhan ini terasa amat relevan di tengah-tengah keadaan kita pandemi COVID-19. Terlihat, saudara-saudara, semua kebanggaan manusia, harta, materi, kuasa, kekuatan, kesuksesan, kehebatan, tidak ada artinya apa-apa. Manusia tidak berdaya,
betapa rapuh dan lemahnya manusia. Memakamkan beberapa bulan yang lalu pada saat pandemi COVID, saya memakamkan beberapa orang yang dalam kategori ukuran manusia terkenal, berhasil, berada. Tetapi akhirnya hanya beberapa orang, hanya keluarga. Bahkan saudara-saudara, di pemakaman tidak ada lagi nama, hanya nomor. Bukan nama seseorang dengan pangkatnya, dengan titel jabatan, tetapi hanya nomor. Demikianlah saudara-saudara, manusia amat sangat lemah dan rapuh. Semuanya tidak berguna. Semua yang dibangga-banggakan tidak ada arti apa-apa. Selama ini juga saudara-saudara, kita juga suka mengabaikan segala sesuatu yang Tuhan berikan. Kita abai dengan udara yang gratis, abai dengan nafas hidup yang gratis, yang sesungguhnya tidak bisa kita beli karena itu kasih karunia. Tapi seberapa hebat pun kita, saudara-saudara, kita tidak ada artinya di hadapan manusia, terutama di hadapan Allah. Inilah saatnya kita mengubah cara pandang kita. Selama ini saudara-saudara kekasih, kita selalu mengidentifikasikan aku dan untukku. Selalu aku, selalu untukku. Yang mendorong saudara-saudara kita merasa paling hebat, paling pintar, paling berjasa, paling suci, paling superior. Sikap inilah yang seringkali membawa kita dalam kegelapan rohani dan jauh dari Tuhan. Sudah waktunya sikap ini kita tinggalkan. Karena yang pasti sikap ini akan menghambat hubungan kita dengan Tuhan dan dengan orang lain. Dampaknya pasti menghambat pelayanan dan perkembangan gereja Tuhan. Karena apa, saudara-saudara? Kita tidak membuka pintu, tapi kita menutup pintu bagi orang lain. Sekaligus kita harus realistis tentang siapa kita, siapa aku. Kita orang yang berdosa, yang telah diperkenankan menjadi anak-anak Allah karena Tuhan Yesus Kristus Putra Tunggal Allah. Oleh sebab itu mari kita jujur dan mengakui bahwa Tuhanlah adalah sumber dari semua yang kita miliki. Apa yang ada pada kita, apa yang boleh kita nikmati. Apakah keluarga kita, apakah titel kita, apakah jabatan kita, apakah harta dan materi. Semua yang ada, bahkan yang saudara dan saya boleh terima secara gratis, ya udara, ya nafas, itu pemberian Tuhan. Dia Allah sumber segala sesuatu, yang memberikan dengan kemurahan hatinya. Allah yang kaya, yang dengan kasih karunia menganugerahkan kepada tiap-tiap orang. Dengan kesadaran ini akan membantu kita untuk dapat bersikap hidup rendah hati, selalu mengucap syukur, yang diwujudkan dalam perilaku yang selalu mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Saya melihat hal ini dari para medis, petugas pemulasaran, petugas pemakaman, relawan-relawan. Mereka telah menunjukkan apa artinya rendah hati. Hidup bukan untuk diri sendiri, tapi hidup untuk orang lain. Hidup bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi hidup untuk orang lain.
memberikan diri mereka untuk orang lain. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, kita belajar juga dari orang lain dengan menempatkan diri bahwa saya bukan siapa-siapa, apalagi di hadapan Tuhan. Itu akan mendorong saudara dan saya untuk menggunakan segala kasih karunia pemberian Allah, dipakai dan digunakan untuk pelayanan yang menghadirkan shalom Allah. Dan Tuhan akan memberkati orang yang rendah hati dan lemah lembut. Amin. Jemaat kasih, kita akan merespon firman Tuhan dengan Kidung Jemaat 341, Kuasa-Mu dan Nama-Mu lah. Jemaat disilakan berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Mari mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara kasih dalam Kristus, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari satu hati kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang telah kami dengar. Buatlah kami ya Bapa hidup meniru Kristus, Tuhan yang telah menunjukkan kepada kami sikap dan sifat kerendahan hati yang sejati. Sungguh ya Bapa di surga, kami seringkali gagal untuk mengalahkan
keakuan kami. Kami seringkali merasa paling dalam segala-galanya daripada orang lain. Siapakah kami, ya Bapa? Hanya karena kasih karunia-Mu dan pengasihan-Mu, Engkau telah memberikan banyak hal dalam hidup kami yang boleh kami nikmati. Bahkan di saat yang paling sulit seperti ini, ya Bapa, kami sungguh dapat tetap bersyukur bahwa ada kesempatan-kesempatan baru yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami menghargai semua berkat-berkat Tuhan. Nafas hidup yang boleh Tuhan berikan secara cuma-cuma, udara yang Tuhan anugerahkan, bahkan lingkungan keadaan alam yang semakin hari semakin baik yang kami boleh nikmati. Bahkan ya Bapa, kami boleh ada bersama dengan keluarga-keluarga kekasih kami. Kami boleh menikmati kebersamaan. Kami boleh dapat mengerjakan segala sesuatu dari rumah. Kami percaya ya Bapa, di dalam situasi ini, Tuhan mau mendidik kami, mau mengubah pandangan-pandangan kami yang egois, bahkan mengubah perilaku kami untuk lebih menghargai orang lain, untuk lebih menghargai berkat Tuhan, untuk lebih menghargai semua yang boleh kami nikmati, yang kami boleh rasakan, sehingga kami pun dapat hidup menghargai orang lain dan menempatkan diri kami bahwa kami bukan siapa-siapa, terutama di hadapan Tuhan. Biarlah ya Bapa, dengan kesadaran ini kami dapat hidup untuk melayani Tuhan dengan lebih baik sebagai rasa syukur untuk semua berkat yang kami nikmati. Kami membuka pintu bagi orang lain sebagai gereja. Kami boleh menghargai orang-orang yang disisihkan, orang-orang yang dimarginalkan. Bahkan biarlah ya Bapa, kami boleh duduk bersukacita dengan orang-orang yang selama ini kami abai dan kami tidak menganggap mereka. Bahkan kami memberi label kepada mereka sebagai orang-orang berdosa. Tapi Tuhan memberikan kesadaran kepada kami bahwa kami pun adalah manusia berdosa yang disucikan, dikuduskan oleh darah Kristus. Bapa di surga, berilah kepada kami keberanian untuk menghadapi situasi yang tidak kami dapat mengerti saat ini lewat iman kami. Untuk setiap peristiwa-peristiwa dalam hidup kami ya Bapa, di tengah keluarga kami, di tengah gereja Tuhan, di tengah kehidupan bangsa dan negara kami, bahkan di tengah kehidupan dunia saat ini yang sedang menghadapi dan memerangi wabah pandemi COVID-19. Bapa, Engkau harapan kami, Allah yang kudus dan pengasih dalam Yesus Kristus. Kuatkan kami melalui kehadiran-Mu yang berkuasa di saat-saat sulit ini. Bagi mereka yang mengalami duka cita, kehilangan kekasih-kekasih mereka karena sakit COVID-19 atau penyakit-penyakit yang lain. Bagi mereka yang mengalami masalah-masalah karena erupsi ekonomi saat ini sebagai dampak dari COVID-19, disrupsi spiritual juga ya Bapa menyangkut pelayanan-pelayanan kami sebagai gereja Tuhan. Kami hidup di dalam dunia yang baru saat ini. Biarlah ya Bapa, Engkau juga hadir untuk menguatkan kami supaya kami tetap setia kepadamu di dalam pelayanan-pelayanan. Untuk mereka yang mengalami kesulitan saat ini, mereka yang mengalami kesakitan, mereka yang mengalami duka cita di dalam jemaat kami, GPB Jemaat Yudea.
Engkau memberkati tiap orang tua, mereka yang sakit, mereka yang mengalami dampak karena di PHK, mereka yang harus mengalami krisis baik secara ekonomi dan sosial. Tuhan, kasihanilah mereka. Kasihani juga kekasih-kekasih kami yang mengalami pergumulan-pergumulan berat. Engkau mengenal satu persatu daripada mereka. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa, karena kami belajar untuk tetap mempercayai-Mu. Tetapi ada banyak orang yang sulit untuk mempercayai Engkau Tuhan, karena situasi saat ini. Berilah mereka kekuatan ya Bapa, supaya mereka dapat menanggung segala hal dalam perjalanan hidup mereka dan juga kami. Biarlah oleh hikmat dan pertolongan-Mu kami dapat tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu dengan penuh ketaatan dan ketabahan. Sebagai presbiter di dalam jemaat Yudea ini, sebagai komisi-komisi panitia-panitia. Bahkan kami bersyukur hari ini ya Bapa, karena Tuhan menghadirkan pelayan-pelayan-Mu untuk melayani Tuhan dalam ibadah minggu ini. Bahkan kami bersyukur Tuhan juga boleh mengirim pianis, kantoria, pemandu pujian, bahkan tim Infokom yang berkenan untuk merekam semua pelayanan dalam ibadah minggu, pelayanan PA, pelayanan PT. Biarlah ya Bapa semua pekerjaan mereka Engkau ingat, dan jeripaya mereka tidak sia-sia di hadapan hadirat-Mu. Bapa yang penuh pengasihan, kami mohon kasih karunia Tuhan untuk mereka juga yang di dalam minggu ke depan ini akan menerima berkat di dalam usia yang Tuhan akan berikan, usia yang baru. Juga kehidupan perkawinan, bahkan berbagai hal yang Tuhan telah persiapkan bagi tiap-tiap orang. Biarlah ya Bapa kami dan mereka boleh menyambut semua sukacita itu dengan rasa syukur dalam keadaan apapun. Dan Engkau memberkati pemerintah bangsa negara kami yang saat ini ya Bapa sedang berdaya upaya untuk mengatasi dan memerangi pandemi COVID-19. Biarlah mereka bijaksana dalam mengatur segala sesuatu dan mengupayakan segala hal. Pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran kabinet. Kami juga berdoa ya Bapa untuk para tenaga medis, petugas kesehatan, para dokter, perawat, petugas pemulasaran, sopir ambulans, petugas pemakaman, para relawan, mereka yang memberi hidup mereka untuk orang lain, yang mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Tuhan memberkati mereka, memberkati keluarga mereka, bahkan pelihara kesehatan mereka ya Bapa, supaya di dalam perjuangan mereka untuk mengatasi begitu banyak orang yang sakit, mereka pun selalu melakukan dengan sukacita, dengan kekuatan-kekuatan baru yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Kami berdoa juga ya Bapa di surga untuk kekurangan bahan-bahan, obat-obatan, bahkan segala sesuatu yang diperlukan oleh tenaga medis, oleh rumah sakit. Biarlah ya Bapa di surga Engkau menghadirkan orang-orang yang rela hati untuk dapat memberikan dan berbagi, sehingga para petugas kesehatan, para dokter, perawat, dan semua yang mengambil bagian untuk memerangi COVID-19 ini, mereka boleh dapat mempunyai
alat kesehatan, bahkan yang dapat melindungi mereka dari sakit penyakit ini. Bapa di surga yang penuh pengasihan, ajarlah kami di dalam situasi yang sulit ini untuk dapat meniru Kristus, dapat melayani orang lain di tengah-tengah kebutuhan kami sendiri, sehingga kami dapat memproklamasikan tindakan luar biasa Allah di dalam hidup kami, yang menganugerahkan kami dengan berbagai kesehatan, kekuatan, bahkan apa yang boleh kami nikmati. Dengan demikian, gereja Tuhan dapat menunjukkan bahwa pelayanan Tuhan tidak akan terabaikan dalam keadaan apapun, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa memberkati gereja-gerejamu, supaya mereka pun dapat membuka pintu, mengulurkan tangan bagi orang-orang yang membutuhkan pelayanan-pelayanan, bahkan membutuhkan kebutuhan-kebutuhan jasmani. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini, sesuatu yang berbeda di dalam hari-hari yang lalu dan tahun-tahun yang lalu. Tapi kami percaya Tuhan memberikan mereka sukacita untuk menjalani ibadah puasa dan menyambut hari Lebaran di dalam keadaan apapun. Terima kasih ya Bapa di surga untuk sukacita hari ini. Kami tetap memerlukan belas kasihan-Mu ya Kristus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman Tuhan dalam Mazmur pasal 119 ayat 108 yang menyatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur dengan bergilir ganti.
Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat disilakan berdiri.
Jemaat kasih, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Beritakanlah Injil dalam hidupmu dan kerjamu berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.